Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas BC211 yang beranggotakan Lady Maisuri Ma'rufi, Mutiara Wulandari, Amanda Hanifah, Mufliha Nurfadilah, dan Nurfadilah akan mempresentasikan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pengertian P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan yang biasa disebut P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dan dari dokter atau paramedik. Berdasarkan definisi di atas, berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, petugas medik atau orang awam yang pertama kali melihat korban. Setiap orang yang memberikan penanganan dasar pada saat terjadi sebuah kecelakaan dapat disebut sebagai petugas P3K. Tujuan P3K. Dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan, terdapat 3 tujuan yang sangat penting. Yang pertama, tujuan yang paling utama dalam pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Kemudian mencegah cacat yang lebih berat atau mencegah kondisi memburuk. Dan yang terakhir menunjang penyembuhan. Pada tujuan ini sangat berperan penting dalam memudahkan tahap tindak lanjut dalam penanganan yang akan diberikan oleh dokter atau paramedik. Sejarah P3K. P3K atau Pusat Pengembangan Profesi Kependidikan awal mulanya bernama UP3L di bawah naungan VKIP. Kemudian di bawah naungan LPMP bernama Pusat PPL. Setelah itu kembali lagi ke FKIP bernama LPCTK, Laboratorium Pengembangan Calon Tenaga Kependidikan. Kemudian menurut keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan nomor 107 tahun 2010 berubah menjadi Pusat Pengembangan Profesi Kependidikan. Prinsip P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan memiliki beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap pemberi pertolongan pertama, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan melakukan sesuatu yang berbahaya atau membahayakan. Kedua, jangan mengerjakan tindakan meragukan hanya karena ingin melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tiga, waktu sangatlah penting. Semakin cepat pertolongan diberikan, maka akan semakin kecil bahaya yang ditimbulkan. Yang keempat, jangan menambah kerusakan. Klasifikasi cedera. Klasifikasi cedera terjadi dalam berbagai kategori, yaitu cedera sprain, strain, lecet, pingsan, memar, patah tulang, geser sendi, dislokasi sendi, dan kram otot. Bahan dan alat yang terdapat dalam kotak P3K yaitu pertama, alat. Ada pembalut cepat, pembalut gulung, pembalut segitiga, kapas, plester, kasa steril, gunting, dan pinset. Selanjutnya ada bahan. Pertama, bahan untuk membersihkan tangan seperti sabun dan alkohol. Kedua, obat untuk mencuci luka, misalnya air bersih, Burwater, serta Providoniodine. Ketiga, obat untuk mengurangi rasa nyeri, contohnya paracetamol. Keempat, bahan untuk menyadarkan, misalnya amoniak dan parfum. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K yaitu yang pertama, memanggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak segera datang, langsung antar korban segera ke rumah sakit. Yang kedua, hentikan pendarahan. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Nah, yang keempat, mencegah infeksi pada korban. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.